Selamat pagi. Hai teman-teman Novelin, bagaimana kabarnya deket-deket Natal ini? Hari ini aku mau berbagi keseharian kami di desa kalau hari Minggu. Pagi ini, Jamal sudah memotong dan membelah kelapa tua untuk dibuat kue. Kelapa ini khusus dibuat kue atau masakan ya teman-teman. Beda dengan kelapa muda yang warnanya hijau, yang biasanya airnya untuk minuman dan daging kelapanya bisa dimakan. Khusus kelapa ini, air dan dagingnya tidak bisa dikonsumsi, karena keras sekali. Kelapa yang sudah dikuliti akan dibawa ke jasa giling untuk diparutkan, karena kami di sini tidak punya alat parut kelapa. Sekalian nanti keluar karena aku juga ada perlu di luar. Udah, kelapanya tadi ini tinggal diparut aja. By the way, kalau kalian mau kelapa parut itu harus kelapa yang tua ya, nggak bisa kelapa hijau muda. Sekalian nanti mungkin aku ngambil uang buat ama, karena biasanya tiap minggu aku ngasih uang juga buat ama aku. Jadi sekalian pergi, sekalian panas-panasan, biar nggak bolak-balik. Panas, panas. Sekalian di Alfamart, karena aku biasanya ngambil uang tuh di Alfamart, tapi di Alfamart ini kalau ngambil uang harus belanja. Jadi sekalian beli mie. Ini mie yang baru muncul di sini, jadi kita langsung aja beli. Mau tarik uang bisa? Bisa. Ya, tarik uang. Setiap hari Minggu itu waktunya aku narik uang di ATM buat ama. Sekalian menjawab pertanyaan kalian. Kak Velin masih ngasih uang nggak sih ke ama? Jawabannya masih dan setiap minggu. Oke, lanjut kita parut dulu kelapanya di toko. Mesin parut kelapa modelnya seperti ini. Digerakkan oleh dinamo. Kalau beli sama kelapanya, harganya Rp5.000 per kelapa. Tapi, kalau cuma jasa parut alias kelapanya bawa sendiri seperti kami, harganya cuma Rp1.000 per kelapa. Nggak bisa sembarangan ya untuk memakai alat ini karena lumayan berbahaya. Ini tempat langganan kami kalau parut kelapa, karena harganya murah dan pelayanannya jujur. Lihat aja kelapanya diserok habis, supaya kita pembeli itu nggak rugi. Sebenarnya ama punya mesin parut ini teman-teman, cuma waktu itu sudah diberikan untuk ibunya Jamal. Panas. Ya, kita kembali lagi di rumah. Ini kelapanya sudah diparut, nanti kita mau masak bolu pisang. Terus aku juga beli samyang mau aku masak buat makan siang. Jujur, aku kangen banget sama makanan kota. Kayaknya munafik juga ya kalau aku bilang nggak kangen. Pastilah kangen. Tapi di sini semuanya serba terbatas. Pilihannya cuma dua. Beli tapi jangan banyak berekspektasi soal rasa, atau buat sendiri tapi effort. Karena harusnya hari Minggu itu hari libur, maka opsinya beli yang instan-instan aja lah. Aku coba rasa baru yang warna bungkusnya kuning, rasa ayam pedas. Semoga rasanya bisa ditoleransi karena aku nggak terlalu suka makan pedas. Tapi ternyata kenapa warnanya merah banget gitu loh. Dan jujur aroma pedasnya mulai nusuk. Aku benar-benar bingung dan pengen nggak jadi makan sebenarnya. Tapi udah terlanjur dibuat, ya sudah harus dimakan. Ya kebetulan hari ini ama nggak masak juga. Jadi ya sudah, selamat makan. Ama, simpan dulu uang nih. Nanti anak-anak pada datang semua di situ, simpan dulu. Oke, setelah ngasih ama uang, hari ini ada pisang kepok yang rasa pisangnya lumayan asam dan salah-salah juga kalau mau dimakan mentah. Jadilah yuk kita olah menjadi kue talam pisang.
Ya, kalau resep ini sih pakai pisang kepok. Dan menurut Ama, kalau pisang lain takutnya teksturnya nggak bisa padat. Oke deh, pertama pisang harus dipisahkan dulu dari kulitnya. Pilih pisang yang matang ya. Lalu kami hanya akan memakai bagian luarnya. Jadi bagian tengah pisang yang ada bintik-bintik hitamnya tidak akan diolah. Teknik mengolah pisang di keluarga kami seperti ini. Jadi teman-teman, pisang ini hanya ambil bagian luarnya saja. Bagian tengahnya tidak boleh diambil. Kenapa, Ama? Tidak ada yang takut hitam. Takut hitam? Kuenya takut hitam? Nah itu. Jadi bagian tengahnya nanti bisa dipakai untuk hal lain, bisa jadi makan ternak juga, cuma sekarang nggak dipakai. Pisang tidak boleh dihancurkan terlalu hancur dan tidak boleh sampai benyek. Harus tetap ada teksturnya. Tapi memang tidak boleh sampai halus dia ininya, Amai. Tidak bagus, tidak kentara di pisang toh. Bisa kan kamu kasih halus pakai blender. Tapi tidak usah pakai blender. Iya, pakai begini saja dia. Karena kita ini kan mau bikin kasar toh. Kelihatan di sini pisangnya masih ada cang-cang pisang yang masih kelihatan. Itu memang sengaja ya teman-teman. Oke, masih ingatkan kelapa yang tadi sudah diparut? Nah, kelapanya akan kita pakai sebagai santan. Caranya, tinggal masukkan air secukupnya dan peras kelapa parut menggunakan tangan sampai mengeluarkan santan. Peras beberapa kali untuk memastikan semua sari-sari santan tercampur sempurna dengan air. Terakhir, ya tinggal disaring dan dituangkan ke dalam adonan pisang. Boleh kalau mau pakai santan kemasan yang dicampur air ya. Kalau tidak ada opsi kelapa parut seperti kami. Tapi menurut kami jauh lebih murah kalau misalnya memakai kelapa parut daripada memakai santan kemasan. Karena di sini harga santan kemasan lumayan gak ngotak sih. Selanjutnya tinggal ditambahkan gula pasir dan juga sejumput garam. Kue ini menjadi andalan di rumah kalau kami bingung mau makan cemilan apa. Selain bahannya yang cuma 4, cara masaknya juga anti ribet-ribet. Nggak perlu oven dan nggak perlu mixer. Ala kadarnya lah, bisa dibilang bisa dimasak saat mati lampu. Terakhir, tinggal tambahkan tepung terigu per beberapa bagian agar adonan tidak menggumpal. Karena kan kami tidak memakai mixer untuk mengaduk semuanya, masih manual memakai spatula. Dan memang tidak direkomendasikan ya, mengaduk menggunakan mixer. Takutnya pisangnya justru hancur. Oke, kita bakal lanjut ngomongin wadah. Wadahnya harus memakai yang stainless steel atau yang tahan panas, tidak boleh wadah biasa ya, karena kita akan mengukus kue ini. Untuk pannya ini memakai loyang ya, loyang persegi yang sudah dilapisi sama plastik baking dan dilapisi sama minyak di segala sisinya. Gunanya supaya nanti kuenya nggak lengket teman-teman. Tuh, ini udah ready to go. Kalau misalnya kalian nggak punya plastik baking yang memang tahan panas, kalian bisa pakai minyak aja kalian oles atau mentega juga boleh. Tuang adonan pisang ke dalam pan sampai terisi 3/4 bagian, jangan sampai penuh. Lalu diratakan agar tidak ada bagian kue yang bolong-bolong. Sekaligus mengeluarkan udara dari dalam kue adonan sehingga ketika dikukus, kue akan padat dan tidak berongga. Nah, ini teknik mengukus kue apapun ya. Jangan pernah mengukus kue di air yang tidak mendidih. Percaya deh, kue akan bantet dan sulit mengembang. Apalagi kalau kue mangkok. Duh, itu harus ekstra hati-hati. Karena sudah pernah dicoba waktu itu mengukus kue mangkok di air yang tidak mendidih. Jadinya tidak bisa mengembang sama sekali. Oh iya, untuk kue talam ini dia tidak akan mengembang kok, karena tidak ada tambahan baking powder dan juga baking soda. Karena pan kami cukup besar dan juga kami mengisi adonan sampai 3/4 bagian, maka waktu yang digunakan untuk mengukus juga cukup lama. Kurang lebih 30 menit sampai 45 menit sampai matang dengan sempurna. Kue ini harus matang sempurna baru bisa ditambahkan lapisan kedua. Jadi ini adalah larutan yang akan masuk ke atasnya
atasnya adonan ya, atasnya kue. Itu isinya di dalam sini ada santan, terus tepung beras, bisa diganti tepung terigu kalau nggak punya, sama garam. Larutannya seperti ini, dia agak-agak cair ya, nggak kental sama sekali, masih cair. Akan dimasukkan ke atasnya kue. Tenang aja, larutan santan memang harus asin ya, agar menyeimbangkan rasa kue yang cenderung manis. Tuang larutan santan kurang lebih 2 cm, jangan terlalu tebal, lalu tutup dan masak kembali kurang lebih 20 menit. Larutan santan yang sudah matang ketika dipegang tidak akan meninggalkan bekas di jari. Memang, teksturnya akan tetap lembek, tapi kalau sudah diangkat dan dingin, larutan santan akan mengeras dengan sendirinya. Sebelum dikeluarkan dari loyang, kue harus dalam kondisi dingin. Selain panas ya say, tapi takutnya ketika dipotong hasilnya kurang baik. Gunanya plastik baking di permukaan agar kue tidak sulit ketika dikeluarkan dari loyang. Karena kue ini tuh lumayan lengket di permukaannya. Kami sengaja memotong kue ini segitiga besar-besar. Wow, ini sudah jadi dan sudah set. Lengket apa bilang. Tapi udah jadi kok. Jadi kalau misalnya sudah bentuknya seperti ini padat, ini tandanya sudah jadi, teman-teman. Senang sekali rasanya kalau melihat kue sudah jadi. Lihat kedua layernya itu matang dengan sempurna dan hasilnya padat. Tada, kuenya udah jadi. Ini namanya talam pisang. Atasnya tadi itu adalah adonan ininya ya, adonan santan, bawahnya adonan pisang. Kalau kalian dengar suara anak ayam tuh ada di box ya, hiraukan. Lembut banget. Teksturnya seperti puding tapi versi padat dan keras. Rasa pisangnya medok dan jujur lapisan santan yang asin memberi balance rasa yang tak terlupakan. Gak kerasa udah sore, waktunya buat kita bikin kue yang lain. Kita udah selesai bikin talam pisangnya. Terus sekarang mau bikin pia kacang. Karena ada paman aku tadi datang dan dia mau bawa sekalian pia kacangnya. Tapi sekarang paman aku lagi mancing di pantai, di laut. Jadi selagi dia nunggu pulang, kita bikin pia kacang. Karena pia kacangnya Ama itu dijual di ruteng, di toko teman-teman. Jadi kayak nitip-nitipin di toko gitulah. Kebetulan habis, kebetulan dibikin. Pia kacang ini resepnya sudah turun-temurun generasi keempat, yaitu Ama. Kalau di total-total ada mungkin 100 tahun ya. Tapi dulu pia kacang tidak dibuat seperti ini loh. Faktanya, Ama bilang mereka harus melipat adonan sampai puluhan kali agar menghasilkan layer pia yang sempurna. Mungkin karena perbedaan resep ya. Resep sekarang kan lebih dievolusi. Dan karena tidak ada oven, maka proses memanggangnya harus ditempel di dalam semacam tungku tanah liat yang bawahnya diinduksikan panas arang. Pokoknya ribet. Sampai-sampai Ama kalau disuruh masak pia ini ogah-ogahan. Dia lari ke rumah tetangga untuk bersembunyi. Gimana gak capek coba? Dulu pia ini didistribusikan lebih luas ke daerah-daerah. Sekalinya membuat adonan bisa sampai 50 kilo. Bayangin dulu deh teman-teman, ngadon tepung berat 50 kilo. Dan parahnya lagi, yang ngadon cuma 2 orang. Ya Tuhan, aku ngadon 2 kilo adonan roti yang empuk aja sudah sakit tangan. Gimana coba ngadon adonan pia yang berat dan mayoritas bahannya cuma tepung? Kayaknya aku udah pernah cerita ya. Kalau pia kami memang berbeda dari pia kacang yang biasanya dijual di toko oleh-oleh Jogja atau Bali. Kulit pia kami lebih keras dan berlayer seperti makan croissant versi lokal yang dalamnya kacang hijau giling. Kalau yang biasanya kalian lihat di Bali atau Jogja, lapisan kulit luarnya memang tipis sekali dan tidak seribet itu untuk dibuat. Tidak perlu memakai teknik seperti kami harus menggulung satu persatu adonan untuk menjadikannya layer.
Dan untuk menjawab pertanyaan kalian juga nih, kenapa sih kacang hijau kami itu warnanya hitam? Itu kotor atau bagaimana? Jawabannya, kacang hijau kami direbus bersamaan dengan kulit-kulitnya, bukan kotor ya. Kalau isian kacang yang putih, itu karena sudah dikeluarkan dari kulitnya. Kalau dari segi rasa, sama saja. Cuma, kalau isian kacang hijau putih itu lebih lembek dan harus dicampur tepung-tepungan agar padat. Berbeda dengan isian pia kami yang lebih hitam, kami memakai 100% kacang tanpa campuran tepung apapun selain gula dan minyak untuk struktur. Jadi, setiap gigitan yang ada hanyalah kacang. Jujur, aku kalau disuruh milih, mending bikin kompiang atau kue yang lain. Alasannya, karena membuat kue ini tangan itu bisa berminyak dan sulit hilang, jadi licin gitu ketika dicuci. Selain isiannya dimasak dengan minyak, kulit luarnya ini loh, 50% minyak bimoli. Itu kenapa daripada bikin sendiri capek, tenaga, belum lagi beres-beres dan nyuci, lebih baik beli ya teman-teman. Kue pia ini kalau jadi tidak akan melebar tapi melainkan dia akan meninggi. Lapisan kulit luarnya akan menjadi seperti gunung gitu. Tapi tenang, dia tidak akan melebar. Sehingga ketika dipanggang boleh. Kalau misalnya mau disusun lebih rapat-rapat tidak masalah. Jangan lupa sebelum dimasukkan oven, pia harus diberi titik-titik merah agar cantik. Gak tahu ya teman-teman. Kalau misalnya resep dari Cina yang asli itu kebanyakan memakai titik warna merah. Tapi faktanya ternyata titik warna merah ini sebagai tanda kalau makanan itu halal atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian yang beragama muslim ingin membeli kue, harus bertanya ya kalau kalian melihat ada kue yang diberi titik berwarna merah. Bisa jadi dalamnya daging babi alias haram untuk dimakan. Tapi kalau kalian beragama Katolik dan beragama lain yang membolehkan memakan daging babi, silahkan. Nah, pia kacang ini aku masak dengan 2 metode di atas oven, yaitu yang awal harus ditaruh di bagian tengah, lalu lengser dipindahkan ke bagian atas agar lebih matang. Oven kami ini oven tangkring yang jadul, sehingga panasnya tidak bisa merata. Jadi mau tidak mau harus memakai metode seperti ini. Jujur, aku tidak pernah pakai oven listrik sebelumnya. Jadi aku kurang tahu nih teman-teman, apakah metode memanggang yang diperlukan sama, harus pindah dari lengser tengah ke lengser atas atau tidak perlu? Nah, untuk pia kacang yang sudah masak, boleh diangin-anginkan dulu dan dibiarkan. Biasanya kami membiarkan pia kacang ini untuk dingin semalaman. Itu kenapa kami suka membuat pia ini sore-sore. Nggak tahu kenapa ya, kami tidak pernah membuat pia ini pagi-pagi ataupun siang-siang. Mungkin selain proses memanggangnya juga cukup lama dan panas kan kalau duduk di depan oven tangkring terus. Tapi mungkin itu menjadi sebuah alasan karena kita memerlukan mejanya untuk menaruh pia-pia ini sampai dingin semalaman agar tidak repot dan tidak bingung untuk dipakai lagi. Baiklah teman-teman, sudah selesai vlog kali ini. Setelah membuat 3 macam kue dan roti dalam sehari, aku capek, aku beneran pengen mandi habis ini. Tapi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ke channel aku ya. Dan jangan lupa besok itu harus mampir lagi, kita masak-masak lagi, kita senang-senang lagi, karena anggap aja rumah sendiri, karena kalian udah aku anggap kayak keluarga sendiri. Bye bye.